Bang, Pring, handphonenya bang. Udah belum semuanya? Ya, oke. Ini hari ini mungkin agendanya apa nih kalau boleh tahu? Memang kebetulan Dede sudah ngomong dari seminggu sebelumnya bahwa hari ini tuh ada acara kejuaraan klub bolanya gitu. Jadi aku disuruh nyanyi satu lagu duet sama Dede, lagu Dari Balik Batu. Terus ya memang namanya kalau udah nyanyi kan kita mah suka nggak bisa berhenti gitu ya. Tapi seru lihatnya, mereka pada heboh banget, ada yang kalah, ada yang menang, seru banget alhamdulillah. Ki, mungkin seperti apa nih Ramadan? Ramadannya masih sama seperti tahun-tahun. Halo, apa kabar? Kemana aja kok nggak kelihatan? Aku habis tanding bola. Oh, menang, nggak kalah? Menang. Oh, menang. Langsung ganti ke sini. Di sini aku kalah. Oh gitu, tetap ada kalahnya ya? Iya, sama-sama. Maaf baik batin ya. Lanjut. Jadi Ramadannya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Dengan aku yang seperti ini, seperti sekarang gitu. Tetap kerja, tetap produktif. Ramadan terbaik versi King Master apa sih? Ramadan terbaik. Versi King. Buat aku Ramadan terbaik itu setiap tahunnya ibadahnya lebih esensinya kita lebih baik itu kalau Ramadan ketemu Ramadan ibadahnya lebih meningkat itu. Jadi kalau masih sama aja berarti belum dapat esensi Ramadan. Apa biasanya hatam Qurannya lebih lagi atau seperti apa mungkin? Salah satunya terus tarawih yang tidak pernah dilewatkan, karena kan walaupun gini dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi kan setahun sekali kita rindu gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang bisa kita kerjakan dulu sebelum kayak sekarang nih, bisa tarawih dulu tadi ya kita kerjakan. Nanti belum ada yang bolong nih tarawih King. Insya Allah. Ini kan lebaran kedua tanpa ayah ya. Betul, setahun. Abah tahun lalu kebetulan meninggalkan kita semua. Jadi ini setahun, sampai sekarang tuh setahun. Ini suara juga kelihatannya udah agak sedikit serak nih. Enggak, memang ada teriak-teriak kan tadi di situ tadi serak-seraknya. Tapi enggak, kalau hari-hari mah memang ya seperti yang teman-teman lihat aja, pagi tetap kerja, sore sama aja gitu, nggak ada yang berubah. Tapi biasanya ada tradisi apa sih kalau pas lebaran gitu sama keluarga? Tradisi lebaran itu biasanya kalau tahun ini kebetulan aku lebarannya juga sama mama ya, sama adik-adik semuanya. Jadi tradisi lebaran itu sama seperti orangnya, makan, sholat id berjamaah, terus kumpul-kumpul keluarga, terus makan apa sebenarnya sorenya mah biasa kan pada pakai daster semua pada tidur, ibu-ibunya juga kan biasanya gitu. Cuman memang tradisinya ada terima tamu, itu baik di paginya, mungkin malamnya keluarga gitu biasanya. Bagi-bagi THR. Kurang pasti, kalau itu pasti ponakan-ponakan, saudara gitu. Nyiapin sampai berapa mungkin buat ponakan? Kalau itu mah relatif ya, karena kan itu setahun sekali. Kalau memang kita punya rezeki lebih, nggak ada salahnya gitu aja. King, mungkin ada goals nggak sih di Ramadan kali ini seperti apa? Mungkin ada yang pengen dicapai, ada perubahan dari King seperti apa? Kalau aku sih selalu kalau dunia mah udah pasti banyak mintanya ya, tapi kan kita harus memperhatikan juga akhiratnya. Jadi mintanya ibadahnya terus bertambah bagus. Karena nanti kalau mintanya pengen ini seputar dunia pasti Tuhan kabulkan, tapi kan ibadahnya kita mesti lebih bagus gitu. Jadi goalsnya adalah semoga Ramadannya ketemu, dari Ramadan ketemu Ramadan tuh ibadahnya lebih bagus dan bisa lebih hebat lagi gitu dalam ibadah. Apa? Makanan yang paling ditunggu itu adalah lapis legit, karena itu makannya setahun sekali, adanya lebaran doang kan. Maksudnya lapis legit versi masing-masing keluarga beda ya, tapi itu yang paling ditunggu. Kalau misalkan kayak sayur apa kan biasanya itu di hari-hari biasa juga mungkin bisa ya, tapi kalau lapis legit tuh kue setahun sekali itu. Kalau masakan kesukaan almarhum papa apa? Semua, kalau abah tuh serba almarhum tuh semuanya serba kambing gitu. Jadi dan kita memang keluarga semuanya memang serba kambing. Jadi ya serba kambing makanannya Oh. Sayur kambing, ya serba kambing. Maksudnya makanan kambing, susu kambing gitu kan, miara kambing gitu. Berarti tetap menyediakan masakan kesukaan? Tetap, karena kan keluarga mah keluarga besar. Jadi mereka semua pada datang, terus makan di rumah. Tetap kita sediakan makanan rumahan, tetap tidak ada yang berubah dari tahun ke tahun sama. King sendiri atau catering?
Ada sepupu yang masak. Jadi karena kan memang biasa dari tahun ke tahun sepupu. Ini seperti apa nih? Ada nggak sih batasan atau rules kerja dirimu di bulan Ramadan? Kayak harus sholat tarawih dulu baru kerja atau gimana rulesnya? Kalau aku pagi sama sore cukup. Kalau ada tawaran sahur aku nggak ngambil. Kenapa? Karena buat aku nanti tidak beda seperti bulan-bulan lainnya. Kalau dikejar terus gitu semuanya. Jadi gini, kalau aku mikirnya gini, 1 bulan ini gimana caranya? Pokoknya ibadahnya dari tahun sebelumnya lebih baik gitu. Minimal kalau tangga tuh 1 step. Syukur-syukur bisa 2-3 step lebih bagusnya. Jadi biarlah kita hobah-hobahnya dari tahun bulan-bulan sebelum lainnya. Nah 1 bulan ini kalau bisa malam itu. Betul lah tadi ini udah tinggal mau dekat lebaran kan. Kalau kita ngerti artinya kan pasti kita banyak mengerjakan ibadah-ibadah lain yang memang semoga dikabulkan oleh Allah. Sampai nyebarin intinya. Kalau buat aku gini, pemahamannya juga beda. Kalau menurut aku Lailatul Qadar itu bisa didapatkan oleh semua orang, tapi yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau buat aku kita di rumah. King soal makanan tadi kan kalau misalkan King lagi makan berbau kambing nih misalkan. Yes. Satu King ingat ayam nggak sih atau apa? Ingat orang, iya pasti karena gini. Nah biasanya bukan pas makan kalau aku. Biasanya kalau kita lagi taraweh, kita lagi sholat malam, qiyamul lail itu biasanya kita ingat. Nah di situ baru kita mau apa, ke doa, mau nangis, mau apa segala macam. Jadi kalau pas makan mah normal karena kan pada umumnya ya. Cuman kalau pas lagi ibadah di situ mungkin kalau kita khusyuk kan ingatnya itu di situ gitu. Kayak gitu. Ini kayaknya berat badan turun atau gimana sih sekarang? Nggak pernah nimbang, aku tuh nothing tulus aja maksudnya makan secukupnya, nggak yang berlebihan karena kan Ramadan beda ya pencernaannya, jadi nggak ada diet, nggak ada yang gimana, malah nggak olahraga 1 bulan ini. Tapi ada perubahan makan makanan apa gitu di bulan Ramadan? Nggak, semua dimakan karena kan kita puasa, jadi senggangannya jangan diet, nanti malah jadi sakit gitu, jadi makanannya tetap harus sehat gitu. Mungkin kurus karena bingung kapan jodohnya datang gitu kan, udah lebaran lagi ini, bingung kan, pinginnya mah ada kan lebaran ini, cuman kita tetap usaha. Tapi pas suka males nggak sih kalau ditanya pas lebaran nih? Suka males nggak pas lebaran tuh ditanya-tanya kayak gitu? Aku nggak males, aku senang, aku menunggu justru. Sabar Mbak, jangan dibuang-buang handphone. Justru aku menunggu orang bertanya karena ya memang kita terus minta kepada Allah yang terbaik juga. Harus Kalau ada abang pasti ditanyain banget tuh ya. pasti kalau ada apa nanya gitu. Dan ini juga mama nanya juga. Cuman kalau mama versinya versi kalem nanyanya. Kalau abang kan gitu. Kalau mama kan versi selewat tapi Kena ya? jadi pikiran gitu. Tapi saudara suka jodoh-jodohin nggak sih kan? Jodoh-jodohin, cuman kan aku bilang yang mau kawin gua kan bukan lo. Kriterianya karyanya dong. Kriterianya yang jelas perempuan ya. Yang pokoknya yang baik, yang tulus, yang ikhlas gitu, maksudnya yang memang yang baik aja. Pokoknya baik itu nanti mencakup semuanya, mencakup cantik, mencakup soleha, mencakup semua. Emang nggak ada yang deket King sekarang? Ada, tapi kan aku sangat menunggu gongnya nanti. Tapi Targetnya di usia berapa? mentargetkan usia nggak? Oh, yang sekarang dekat sama aku, usianya muda banget. Kalau King sendiri untuk nikah? Kalangan umum. Bukan dunia entertain juga nih. Nggak dunia entertain, nggak dunia entertain. Bisa jadi. King, kalau King sendiri mentargetkan usia nggak sih? Target aku nggak ada target karena aku udah 37. Kalau bisa ada tahun ini, tahun ini. Kalau enggak ya tahun depan. Karena buat aku gini, karena aku udah pernah menikah, bukan yang belum pernah. Jadi targetnya ya semoga Allah kasih yang terakhir kalinya buat aku sampai akhir hayat gitu. Jadi minta yang Tuhan ridhoi gitu. Jadi aku tuh gitu sekarang doanya nggak yang mau yang gini enggak. Ya Allah yang dipilih sama Allah aja itu. Mohon disegerakan karena aku udah rada lama ya, 10 tahun malah sendiri. Kalau kesepian enggak, tapi udah mulai kayak apa sih ini tuh maksudnya begini aja gitu, kayak gitu. Sepi sih karena alhamdulillah aku kan juga ada saudara, ada teman-teman apa, tapi gini-gini aja gitu, kayak gitu. Apa memang udah menjelang usia 40 jadi kepikiran kayak gitu King? Enggak juga, emang aku tuh niat nikah dari tahun-tahun sebelumnya, cuman nggak mungkin memaksakan. Takutnya kan kalau dipaksakan yang penting heboh,
gagal lagi. Jadi aku tuh berusaha yang sekarang ini perempuannya suka juga. Ya kalau kita udah pasti suka ya, perempuannya suka dan ikhlas. Ya udah bismillah. King, tapi kenapa lebih dijaga, mungkin nggak dipublish atau ada ketakutan? Takutnya gini, takutnya jadi kalau dipublishnya tuh pasti pas udah mulai prungnya pasti dipublish. Nah itu kan udah siap gitu. Kapan? Takut nama dengan nama Nazar nggak? Enggak juga sih, cuman maksudnya aku tuh pengen jadi ngagetin dan surprise. Apa yang tiba-tiba nikah gitu, King? Surprise aja, jadi pas menjelang mau nikah kita info sama orang, sama teman-teman kalian semua. Jadi nggak yang wacana. Tapi hilalnya udah kelihatan belum, King? Alhamdulillah, rencananya habis lebaran ini mau ketemu dulu sama mama. Kira-kira mama cocok nggak? Karena kalau aku tuh gimana mama oke, aku oke. Mama nggak oke, aku nggak oke. Gitu jadi. Tapi malah diledekin King sama Raffi soal masih cemburu sama kedekatan. Ya begitulah, itu kan namanya juga dunia showbiz ya, dunia entertainment. Jadi kita mesti mengikuti bagaimana kemauan dari dunia entertainment. Jadi kalau aku mah ngikutin aja, mana nanti seperti apa mah kan itu kita yang tahu. Emang Seperti udah itu. deket berapa lama sih, King? Apanya? Udah deket berapa lama? Apa aku? Sama yang Deketnya udah lama, cuman ntar hilang, ntar ada gitu. Ya kalau ini jodohnya berarti memang. Ya kalau aku menikahnya yang terbaik. Semoga Allah kabulkan Ramadan ini dapat. Berarti kalau mau diketemu nama keluarga kan habis Insya Allah. Berarti dalam waktu dekat kayak bulan Syawal berarti ya ini. Harusnya begitu ya, bulan Syawal. Aku semuanya bulan Syawal karena bagus ya, bulan baik. Kalau mama cocok ya oke gini. Bismillah. tapi udah ke keluarga cowok. Keluarga cewek udah tahu. Ini cuma mempertemukan aja karena kan keluarga aku udah tahu. Artinya pertemuan pertama gitu ya. Ketemu ya. Betul. Kesan pertamanya kan kalau seorang ibu bisa tahu ini baik atau enggak, ini oke atau enggak gitu. King, Oke. soal Hamdan Atete gimana beri saja doa? Iya, doa terbaik buat senior kita, bapak kita. Saya manggilnya Ami ya, Ami Hamdan. Semoga Ami Hamdan diberikan yang terbaik oleh Allah. Apapun, semoga bisa kembali sehat, kembali pulih, dan mudah-mudahan keluarga semuanya diberikan kekuatan, kesabaran untuk mengurus Ayah Hamdan yang betul-betul memang beliau adalah penyanyi besar yang Indonesia punya, senior dangdut yang karyanya pun luar biasa. Pokoknya semangat terus. Semakin parah kan? Insya Allah pokoknya apapun kalau Allah yang mau semua bisa terjadi. Punya kenangan sama diajarin sama Ayah Hamdan itu justru dulu waktu vokal coachnya Dede Lesti dulu, waktu zaman lomba Dede dulu pertama, itu ketemu sama aku juga kebetulan aku di yang keduanya, jadi sempat ketemu gitu. Dan beliau sama almarhum Abah deket, jadi memang setiap kita kalau di Bogor tuh jamaah bikin acara, karena beliau juga kan jamaah Arab juga ya, maksudnya keturunan Arab, jadi suka sering ketemunya dari dulu, dari zaman aku belum jadi artis sudah sering ketemu sepanggung nyanyi apa, suka dinasehati apa gitu. Berarti udah kayak keluarga ya. Karena deketnya sering banget ketemu ya di Bogor gitu kalau acara, jadi udah kayak bapak sendiri gitu. Jadi banyak nasihat yang dikasih tahu bahwa kalau jadi artis begini, apalagi penyanyi laki zaman sekarang gitu. Tapi merasakan juga nggak sih omongannya dari Ami gitu, ternyata benar gitu? Betul, semua yang disampaikan orang tua, baik dalam dunia hiburan, ya dunia dangdut gitu ya, maupun kehidupan sehari-hari, itu pasti tidak ada yang salah pasti semua. Dan makanya saya berdoa semoga apa yang terbaik dari Allah diberikan yang makbulnya seperti apa. udah jenguk mungkin atau ini kan masuk ICU katanya. Iya, belum sempat karena kemarin tuh waktu terakhir bintang tamu di program pagi aku juga udah pakai kursi roda gitu. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan ada sama teman-teman bareng-bareng rame-rame kita jemput insya Allah. Doa buat Ami Hamdan yang terbaik dari Allah, dan buat keluarga semangat terus, kasih semangat, kasih support supaya cepat sembuh, dan insya Allah yang terbaik dari Allah. Oke, thank you teman-teman.